Saya Isabella Saunua dari kelompok 6 mau menjelaskan tentang rekayasa ulang proses bisnis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang tumbuh, dan ini mengakibatkan semakin banyaknya perusahaan yang bersaing antara lokal dengan lokal maupun dengan perusahaan asing yang secara garis besar mempunyai sumber daya manusia yang baik dan sumber daya modal yang besar. Sehingga perusahaan harus mulai mencari cara agar dapat bertahan dalam persaingan dan yang semakin hari semakin ketat atau kompetitif. Seiring dengan perkembangan persaingan tersebut, maka perusahaan lokal yang baru harus benar-benar dalam membuat perencanaan bisnisnya dan bagaimana untuk menjadi perusahaan yang unggul. Bagi perusahaan yang sudah ada, maka harus dibuat sesuatu metode atau sistem yang baru agar dapat membuat perusahaan tersebut menjadi lebih baik atau bahkan menjadi yang terbaik dan unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Dengan menerapkan suatu metode atau cara baru terhadap proses bisnis di perusahaan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pekerjaan serta seberapa besar pengaruh suatu penerapan bisnis proses reengineering atau rekayasa ulang dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki karyawan yang bekerja untuk menjalankan roda kegiatan bisnis perusahaan. Dengan menerapkan rekayasa ulang, secara garis besar terdapat beberapa perubahan pada kegiatan internal bisnis di perusahaan tersebut yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap karyawannya dengan harapan dapat memberikan hasil seperti efisiensi karena dapat mengurangi aliran kerja yang sebelumnya penuh birokrasi dan memakan banyak waktu pekerja dapat diminimalkan. Di sini terdapat juga rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa arti dan tujuan rekayasa ulang proses bisnis? Yang kedua, apa saja karakteristik rekayasa ulang proses bisnis? Dan yang ketiga, apa saja prinsip dan tahapan rekayasa ulang proses bisnis? Adapun tujuan-tujuan dalam merekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama, untuk mengetahui arti dan tujuan dari rekayasa ulang proses bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik rekayasa ulang proses bisnis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui prinsip dan tahapan dari rekayasa ulang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yulianti Deva Ananda akan menjelaskan tentang rekayasa ulang proses bisnis adalah proses berpikir kembali dan proses perancangan kembali secara fundamental untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan atas performasi perusahaan yang mencakup cost, quality, delivery, service and speed dengan pengukuran yang teliti atau kontemporer. Rekayasa ulang proses bisnis juga merupakan suatu langkah perbaikan proses bisnis yang sudah ada dengan tujuan untuk mendapatkan proses bisnis baru yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Jadi, dengan adanya rekayasa ulang proses bisnis ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen, harga, dan kualitas dari produk yang sesuai, peningkatan kualitas informasi dan sumber daya manusia serta teknologi yang mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Tujuan dari rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan atas barang atau jasa. Yang ketiga, membuat lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, memutuskan batasan organisasional, membawa pelanggan kepada saluran informasi melalui komunikasi jaringan dan teknologi komputer. Yang kelima, mempercepat waktu respon kepada pelanggan. Yang keenam, memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu dalam memberikan
kontribusi pada perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarli Ingrid Ani dari kelompok 6 akan menjelaskan karakteristik rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama, rekayasa ulang harus dilakukan secara cepat. Yang kedua, rekayasa ulang merupakan perubahan yang radikal terhadap proses bisnis. Yang ketiga, rekayasa ulang merencanakan ulang proses dengan fokus pada identifikasi dan perbaikan aktivitas yang memberikan nilai tambah serta mencoba menghilangkan semua aktivitas lainnya. Prinsip dan tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama, mengorganisasikan hasil dari seluruh langkah dalam proses, bukan hanya satu langkah saja. Yang kedua, orang yang mengusulkan desain proses baru tersebut harus bisa melakukannya dengan tepat. Yang ketiga, pekerjaan dalam memproses informasi diusahakan menjadi kerja nyata yang menghasilkan informasi akurat yang dibutuhkan. Yang keempat, sumber-sumber produksi yang letaknya menyebar harus dibuat agar seolah-olah desentralisasikan. Yang kelima, lebih menghubungkan aktivitas paralel daripada mengintegrasikan hasilnya. Yang keenam, meletakkan titik keputusan di mana pekerjaan tersebut dilakukan dan menentukan kontrol atas proses tersebut. Yang ketujuh, menerima informasi satu kali saja daripada menerima informasi berulang kali. Tahapan dasar dalam rekayasa ulang proses bisnis terdiri dari 3R. Menurut Nasution, yaitu yang pertama, writing. Memikirkan kembali tujuan yang akan dicapai saat sekarang dengan asumsi yang diperlukan untuk menentukan apakah tujuan tersebut masih bisa digunakan pada komitmen yang baru untuk memenuhi kepuasan pelanggan di waktu yang akan datang. Yang kedua, redesign. Mencakup analisis tentang cara organisasi dalam memproduksi barang atau jasa, bagaimana struktur kerjanya, siapa yang menyelesaikan suatu tugas tertentu, dan apa hasil yang dicapai dari masing-masing prosedur tersebut. Yang ketiga, retool. Mencakup evaluasi tentang keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari teknologi mutakhir yang digunakan, khususnya pada electronic work dan data processing system, untuk menentukan kemungkinan merubah teknologi tersebut agar kualitas meningkat. Apabila perusahaan telah menentukan bahwa suatu proses tidak efektif dan efisien, maka perusahaan harus merancang kembali proses baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis dan proses. Yang kedua, menentukan proses mana yang akan diubah atau diperbaiki. Yang ketiga, memahami dan mengukur proses yang lama tersebut. Yang keempat, menentukan tingkat informasi teknologi yang dibutuhkan. Yang kelima, merancang dan membuat suatu model mengenai proses yang baru. Kesimpulannya, rekayasa ulang proses bisnis merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dengan tujuan untuk memperbaiki pergerakan perusahaan ke arah yang lebih maju dan berkembang mengikuti zaman. Rekayasa ulang proses bisnis harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan memiliki tujuan yang jelas dengan mengikuti semua langkah yang ada dalam proses. Namun, meskipun bergerak mengikuti proses, tetap saja protokol dari perusahaan atau SOP dijadikan acuan dalam proses perubahan.